Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, tepatnya ke awal abad ke-20, untuk menyaksikan salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah modern, Revolusi Tiongkok ke 1911. Ini bukan sekadar cerita tentang jatuhnya sebuah dinasti, tapi juga kisah kelahiran sebuah republik di tengah kekacauan dan harapan. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas bagaimana sebuah kekaisaran yang telah berkuasa selama lebih dari 2000 tahun, akhirnya runtuh. Untuk memahami mengapa revolusi ini terjadi, kita harus melihat kondisi Tiongkok di bawah dinasti Qing pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Saat itu, dinasti Qing yang diperintah oleh etnis Manchu sedang berada di titik terendahnya. Kekalahan dalam Perang Candu pertama dan kedua melawan Inggris telah membuka Tiongkok secara paksa ke perdagangan internasional dan campur tangan asing. Perjanjian-perjanjian tak adil seperti perjanjian Nanking, membuat Tiongkok harus menyerahkan Hong Kong, membuka pelebuan dagang, dan membayar ganti rugi yang sangat besar. Ini adalah periode yang dikenal sebagai abad penghinaan bagi bangsa Tiongkok. Tidak hanya dari luar, tekanan juga datang dari dalam. Korupsi merajalela di kalangan pejabat Qing, bencana alam seperti banjir dan kelaparan melanda negeri. Sementara pemerintah tampak tidak berdaya menanganinya. Puncaknya adalah pemberontakan Taiping, sebuah perang saudara masif yang menewaskan puluhan juta orang dan semakin melemahkan legitimasi dinasti Qing. Ditambah lagi dengan kekalahan memalukan dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1895, di mana Tiongkok kalah dari Jepang, negara yang dulunya dianggap sebagai murid mereka. Semua ini menumpuk menjadi ketidakpuasan yang mendalam di hati rakyat. Di tengah situasi inilah muncullah berbagai ide baru. Banyak intelektual dan aktivis mulai berpikir bahwa sistem kekaisaran sudah usang dan tidak mampu lagi melindungi Tiongkok. Mereka melihat kemajuan pesat di Barat dan Jepang dan menyimpulkan bahwa Tiongkok butuh perubahan radikal. Salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Sun Yat-sen. Seorang dokter yang mengenyam pendidikan di luar negeri, Sun Yat-sen memiliki visi yang jelas, menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan sebuah republik. Sun Yat-sen merumuskan ideologi yang menjadi dasar gerakannya, yang dikenal sebagai 3 prinsip rakyat atau San Min Cui. Prinsip pertama adalah nasionalisme, yang berarti mengusir penguasa Manchu dan mengakhiri dominasi asing. Prinsip kedua adalah demokrasi, yaitu mendirikan pemerintahan republik dengan kedaulatan di tangan rakyat. Dan prinsip ketiga adalah kesejahteraan rakyat, yang bertujuan untuk pemerataan tanah dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ide-ide ini sangat bergema di kalangan pelajar, kaum terpelajar, dan komunitas Tionghoa perantauan. Sun Yat-sen tidak sendirian. Ia mendirikan berbagai organisasi revolusioner. Yang paling terkenal adalah Tong Meng Hui, atau Aliansi Revolusioner Tiongkok. Pada tahun 1905 di Tokyo, organisasi ini menjadi wadah bagi para revolusioner dari berbagai kelompok untuk bersatu di bawah satu bendera dan satu tujuan. Selama bertahun-tahun, mereka merencanakan dan melancarkan serangkaian pemberontakan di berbagai wilayah Tiongkok. Namun, sebagian besar pemberontakan ini gagal dan berhasil dipadamkan oleh pasukan Qing. Setiap kegagalan memang memakan korban, tetapi semangat revolusi tidak pernah padam. Justru, darah para martir semakin menyuburkan benih-benih perlawanan. Api revolusi akhirnya tersulut secara tidak terduga. Pemicunya adalah sebuah insiden yang berkaitan dengan proyek nasionalisasi jalur kereta api. Pemerintah Qing yang kekurangan dana memutuskan untuk menjual hak pembangunan jalur kereta api kepada konsorsium asing. Kebijakan ini memicu kemarahan besar, terutama di Provinsi Sichuan, karena banyak pengusaha dan warga lokal telah berinvestasi dalam proyek tersebut. Protes dan demonstrasi besar-besaran meletus, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Perlindungan Jalur Kereta Api. Pemerintah Qing
merespons dengan kekerasan, yang justru semakin memanaskan situasi. Di tengah ketegangan ini, pada 10 Oktober tahun 1911, sebuah kecelakaan terjadi di kota Wuchang. Sebuah bom yang sedang dirakit oleh kelompok revolusioner di markas mereka meledak secara tidak sengaja. Insiden ini membongkar rencana pemberontakan yang sebenarnya telah mereka siapkan. Karena identitas mereka sudah terlanjur terbongkar, dan penangkapan massal mengancam, para revolusioner tidak punya pilihan lain. Mereka memutuskan untuk segera melancarkan pemberontakan malam itu juga. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Wuchang. Di luar Dagon, pemberontakan ini berhasil. Para tentara dari Tentara Baru yang telah bersimpati dengan gerakan revolusioner ikut bergabung. Mereka dengan cepat berhasil merebut kendali kota Wuchang. Kabar keberhasilan ini menyebar seperti api. Dalam beberapa minggu berikutnya, satu persatu provinsi di seluruh Tiongkok Selatan dan Tengah menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan Qing. Efek domino ini menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan dinasti Qing saat itu. Setiap provinsi yang memisahkan diri semakin menggerogoti otoritas Beijing. Pemerintahan Qing yang panik segera memanggil kembali seorang jenderal yang kuat dan berpengaruh, Yuan Shikai, untuk memadamkan pemberontakan. Yuan Shikai adalah komandan tentara Biang, pasukan paling modern dan kuat di Tiongkok saat itu. Namun, Yuan adalah seorang politisi yang licik dan oportunis. Ia melihat krisis ini sebagai kesempatan emas untuk kepentingannya sendiri. Alih-alih langsung menumpas kaum revolusioner, ia justru mulai bernegosiasi dengan mereka sambil terus menekan istana Qing. Sementara itu, Sun Yat-sen, yang saat itu sedang menggalang dana di Amerika Serikat, segera kembali ke Tiongkok setelah mendengar kabar revolusi. Pada 29 Desember tahun 1911, perwakilan dari provinsi-provinsi yang telah memisahkan diri berkumpul di Nanjing dan memilih Sun Yat-sen sebagai Presiden sementara Republik Tiongkok yang baru saja diproklamasikan. Pada 1 Januari tahun 1912, Republik Tiongkok secara resmi berdiri, menandai berakhirnya lebih dari 2 milenium sejarah Kekaisaran Tiongkok. Namun, tantangan besar masih menghadang. Meskipun Republik telah berdiri di selatan, Yuan Shikai dengan tentara Beangnia masih menguasai wilayah utara, termasuk ibu kota Beijing. Sun Yat-sen sadar bahwa Republik yang baru lahir ini tidak memiliki kekuatan militer untuk mengalahkan Yuan. Untuk menghindari perang saudara yang berkepanjangan dan memecah belah Tiongkok, Sun Yat-sen membuat sebuah keputusan sulit. Ia menawarkan posisi presiden kepada Yuan Shikai dengan satu syarat. Yuan harus meyakinkan Kaisar Qing untuk turun takhta dan menyatakan dukungannya terhadap Republik. Yuan Shikai menerima tawaran itu. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menekan Kaisar Puyi, yang saat itu masih seorang anak kecil, dan Ibu Suri Longyu. Akhirnya, pada 12 Februari tahun 1912, Istana Qing secara resmi mengumumkan dekret turun takhta. Dinasti Qing yang telah berkuasa selama 268 tahun pun berakhir. Hari berikutnya, Sun Yat-sen secara resmi mengundurkan diri, dan Yuan Shikai dilantik menjadi presiden sementara kedua Republik Tiongkok. Revolusi tampaknya telah mencapai tujuannya. Dinasti telah tumbang, dan sebuah republik telah lahir. Sayangnya, cerita tidak berakhir bahagia di sana. Harapan untuk sebuah Tiongkok yang demokratis di bawah Republik pupus dengan cepat. Yuan Shikai ternyata bukanlah seorang demokrat. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, membubarkan parlemen, dan akhirnya, pada tahun 1915, mencoba untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar baru. Tindakannya ini memicu gelombang perlawanan baru dan menyeret Tiongkok ke dalam periode ketidakstabilan yang panjang, yang dikenal sebagai era Panglima Perang atau Warlord Era. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, Revolusi 1911 tetap menjadi tonggak sejarah yang luar biasa penting. Revolusi ini secara fundamental mengubah lanskap politik dan sosial Tiongkok. Ia mengakhiri sistem kekaisaran feodal yang telah berlangsung ribuan tahun dan menanamkan ide-ide modern seperti republikanisme, nasionalisme, dan demokrasi ke dalam benak masyarakat Tiongkok. Meskipun jalan menuju Tiongkok yang stabil dan modern masih panjang dan berliku, Revolusi 1911 adalah langkah pertama yang krusial dalam perjalanan tersebut. Ia membuka gerbang bagi parubahan-parubahan besar lainnya yang akan membentuk Tiongkok di abad ke-20. Jadi, itulah kisah Revolusi Tiongkok 1911, sebuah drama epik tentang keruntuhan, pengkhianatan, dan kelahiran kembali sebuah bangsa. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar seringkali datang dengan cara yang tak terduga dan jalan menuju cita-cita tidak selalu mulus. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang Revolusi 1911? Apakah kalian setuju dengan keputusan Sun Yat-sen
untuk menyerahkan kekuasaan kepada Yuan Shikai? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.